Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tunjang Singo Magic. Oke, kali ini saya akan melanjutkan tentunya materi ya, belajar bersama tentunya dengan hipnotis, dengan cara sederhana ya, tentunya dengan materi-materi yang mungkin sedikit bisa membantu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tunjang Singo Magic. Oke, kali ini saya akan melanjutkan tentunya materi ya, belajar bersama tentunya dengan hipnotis, dengan cara sederhana ya, tentunya dengan materi-materi yang mungkin sedikit bisa membantu ya, tentunya untuk sahabat-sahabat kita yang kepengen bisa untuk hipnotis panggung ya, tentunya hipnotis hiburan seperti kayak dulu zamannya kuya-kuya Rafael di panggung. Gimana caranya untuk mensugesti, artinya memilih teman siapa saja yang bisa diajak untuk bermain-main di panggung tentunya ya, atau di mana saja. Intinya kita untuk hiburan ya, bukan untuk negatif, tentunya untuk hiburan atau untuk hipnosis dengan terapi atau apa saja ya guys ya, tentunya itu. Oke sahabat, dan jangan lupa ya, jangan lupa untuk selalu mendukung ya, support ya, bagikan dan like, share, komen tentunya ya, biar kita sama-sama berkembang sahabat. Oke, kali ini saya mau mengasih tips ya, atau cara ya, dengan memakai teori guys. Teori nanti bisa mempraktekkan sendiri ya guys ya. Nanti kita kasih kuncinya, gimana caranya orang itu mau atau tidak mau guys. Di sini kita memakai materi dulu ya, karena saya dulu pakai materi dan saya langsung praktek ya. Begitu materi bisa, kira-kira kita praktek. Dan ketika praktek pun kadang sebagian teman ada yang nggak bisa guys, ada yang nggak bisa. Katanya bingung gitu ya, kok saya nggak bisa mensugesti ya, kok saya nggak bisa menghipnotis teman ya. Padahal saya, sepengetahuan saya dulu, pengalaman saya ya, saya sederhana sekali guys, sederhana sekali kawan. Bahkan banyak kesalahan ya, banyak kesalahan. Justru dulu teman-teman saya tuh ya gimana ya, mengetawain. Benar, ini pengalaman saya ya, pengalaman pribadi saya. Pas saya dulu mempraktekkan, artinya street hipnotis ya, street hipnotis di jalanan, itu banyak yang ketawa dengan saya, karena saya ngomongnya tuh langsung. Artinya si suyat itu ya, subjek mengetahui bahwa saya tuh mau menghipnotis dia. Ini hiburan ya, tentunya untuk hiburan guys. Tapi alhamdulillah di situ kita berhasil guys, karena kuncinya apa? Kita yakin. Di saat suyat atau subjek mengetahui bahwa si subjek mau dihipnotis dan dia menolak guys, itu kita punya cara lain gitu, yang unik tentunya ya. Ya artinya ya, hipnotis itu kan kita komunikasi ya. Begitu dia takut, gimana caranya biar dia itu tidak takut guys. Makanya saya ya begitulah cara-caranya guys. Gitu.
Itu pengalaman saya satu ya. Oke, kita langsung saja ya, jangan lama-lama guys. Cara sugesti sederhana, tentunya dengan pakai materi saya ya. Sederhana sekali guys. Insya Allah kalau teman-teman mau belajar, insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Caranya gini, ini sugesti ya. Sugesti sederhana sekali guys, tapi insya Allah bisa untuk kalian mempraktekkan. Tentunya untuk hiburan ya, saya mengasih hipnotis atau hipnosis itu hiburan, karena ilmu itu sebenarnya baik semua guys, tergantung siapa yang megangnya guys. Karena kita punya anggapan misalkan contoh dikasih pisau, kita beli pisau ya, pisau itu ya positifnya kan bisa buat motong sayuran, motong daging, motong apa. Tapi kok pas yang megang misalkan bukan saya, tahu-tahu buat bunuh orang, ya kan? Ya itu kan berarti kan tergantung yang megang, yang punya ya. Apalagi dengan ilmu hipnotis ya, atau hipnosis. Kalau kita buat positif, buat membantu orang, buat pengobatan apapun, itu bisa guys. Insya Allah bisa. Apapun itu ilmunya ya, bisa di positif atau negatif, itu tergantung yang megangnya. Oke, jangan lama-lama guys. Ini sedikit teori guys ya, sedikit teori kawan. Oke, dimanapun Anda berada, saya sedikit mengasih teori untuk hipnotis yang pernah saya pelajari. Makanya saya dulu pernah berjanji kalau saya udah sedikit belajar, sering belajar, kita sedikit tahu gitulah ya, kita masih belajar juga. Insya Allah saya mau bersharing bersama, berbagi bersama kalau teman-teman yang mau gitu ya. Oke, langsung saja, jangan lama-lama ya. Caranya gimana guys? Oke, gampang sekali. Ini sugesti ya, mensugesti artinya. Misalkan contoh satu ya, misalkan di panggung, kita acak aja teman tiga, misalkan A, B, dan C naik ke atas panggung. Nanya dulu, biasanya perkenalan dulu ya. Kamu namanya siapa? Misalkan A namanya B, B namanya C, C namanya D gitu ya. Ini sebagai contoh ya guys ya. Orang yang sugesti ini awal ya guys ya, awal memulai sugesti. Orangnya benar-benar sugesti, begitu ditanya nama, itu langsung jawab guys. Itu langsung kontaknya itu langsung, sinkronnya langsung tek gitu ya. Artinya langsung menjawab dengan tepat. Itu satu orang sugesti. Karena apa? Orang yang sugesti sebenarnya juga orang yang cerdas guys. Ini ya, seperti ya, lucu juga ya. Makanya nih dunia komunikasi ya, semuanya gitu. Dua, maksudnya nanya lagi ke subjek duanya. Ditanya masih kamu namanya siapa? Ada sedikit nggak apa-apa, tetap ditaruh di depan. Nah, ketiga misalkan kamu namanya siapa? Ini gitu ya. Nah, itu berarti antara A dan C itu kita ambil. Nah, yang satu silakan untuk turun dulu. Maaf, kamu turun dulu. Ini cukup 2 orang dulu. Yang satu turun, udah tinggal 2. Nah, yang saya mau bahas itu gimana caranya untuk mensugesti. Sugesti yang simple saja, guys. Jangan kebanyakan ya, karena kecerdasan orang itu beda-beda, nggak sama ya. Misalkan contoh, kamu sugesti, nanya nama, bertanya, selesai, kamu siap membantu saya. Nah, ini ya, kamu siap membantu saya. Begitu dia siap, oke, siap ya membantu saya ya, serius. Contoh nih, ya, benar serius mau membantu saya, oke. Satunya lagi sama, ya udah, itu berarti kan setuju. Gimana caranya untuk memasukkan sugesti? Untuk memasukkan sugesti, biasanya tuh ya pertama pejamkan mata dulu.
Nah kalau dia udah mensetujui, artinya dia disuruh apapun dia mau ya, disuruh apapun dia mau karena dia udah menyetujui ya, artinya menyetujui berarti dia mau. Oke, sekarang tolong tutup mata dulu ya kan, tutup mata dulu baru kita pakai kata-kata. Kata-katanya gimana? Yang simpel saja, yang gampang-gampang saja. Misalkan oke, tutup mata kawan. Oke, setelah itu kamu atau anda gitu ya, kamu hitungan mundur ya, biasanya hitungan mundur. Kalau saya sering hitungan maju apa mundur, yang penting ya kita untuk menurunkan otak sadarnya dia masuk ke alam bawah sadar gitu kan gitu. Itu dia mau, oke, hitungan 1, 2 dan seterusnya, Anda makin rileks, makin nyaman dari sebelumnya. Lemaskan semua badan kamu atau Anda gitu. Terus hitung lagi. Kamu yang mau mensugesti, hitung lagi. Oke? Lemaskan semua badan kamu dan relaksasi. Hitung terus dari 10 sampai dari 10, 9, 8, 10 dan seterusnya. Anda makin nyaman, makin damai. Tidur di alam bawah sadar Anda makin nyenyak. Terus ditepuk lagi. Untuk orang yang saya pegang, gitu. Untuk orang yang saya pegang, dengarkan gitu ya. Dengarkan baik-baik. Kalau kamu atau Anda mengerti dengan maksud saya, anggukan kepala atau goyangkan jari atau apalah gitu ya, terserah Anda, terserah kamu yang mensugesti ya, artinya yang disugesti juga mengerti maksudnya gitu ya. Jadi sebenarnya kata-kata yang dipahami untuk suyat atau subjek begitu. Tahu ya maksudnya ya? Itu saja guys. Insya Allah bisa ya, kalau dipraktekkan bisa. Nah kalau udah gitu, udah lama sekitar 1, 2 atau 3 menit, orang udah mulai relaksasi, nyaman, dibangunkan dulu sebentar ya, dibangunkan dulu, baru kita bertanya lagi atau dibangunkan terus. Bagus sekali, ini berapa, 1, 2, 3, oke sekarang tidur lagi ya, tadi tidur lagi, berarti dia udah nyaman. Begitu saya meminta kamu buka mata, maka buka mata. Dan ketika saya meminta Anda tidur kembali, maka kamu tidur kembali. Kalau udah terus bolak-balik, dia udah lemas, sudah apa, artinya dia tuh otak sadarnya udah turun, masuk ke alam bawah sadar dia gitu. Karena apa? Otak sadar cuman 12% guys. Otak bawah sadar kita 88%. Jauh banget kan? Makanya sebenarnya orang setiap hari dikendalikan oleh alam bawah sadar. Nggak percaya? Bisa buktikan. Contoh, kalian mau pergi jauh, pasti mikir dulu. Misalkan besok kita yang mau dibawa ini, ya kan? Itulah alam bawah sadar. Misalkan kayak membuka buku, 1, 2, 1, 2, begitu kawan. Saya tadi ya, bisa dimengerti tadi cara sugesti sederhana. Misalkan 1 orang saja ya, orangnya mau ya, itu malah makin mudah karena dia udah mau. Tapi ada yang bahasanya itu skeptik ya,
dia udah kena tapi dia merasa tidak kena. Itu biasanya orang yang mempunyai keyakinan tersendiri, padahal dia udah jelas-jelas dia kena tapi dia merasa saya tidak dihipnotis, saya tidak kena. Nah, itu yang sering terjadi. Hanya ketika dia suruh tidur mau, ya itulah contoh-contoh dia udah mau, udah nurut, udah terhipnotis begitu guys. Tahu ya maksudnya yang tadi untuk sugesti sederhana sekali ya, itu kawan. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Kalau tidak, kalau masih bingung masih apa, bisa komen-komen di bawah ya guys ya, bisa komen atau like ya, atau tonton video saya, jangan di skip biar sedikit tahu ya. Kalau tidak tahu bisa komen-komen guys di bawah. Oke, kiranya itu saja dari saya, Singko Magic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.